Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pramuka penggalang yang kakak banggakan. Hari ini kita kembali latihan jarak jauh. Untuk hari ini kakak akan mencoba memberikan materi kepada kalian, yaitu tentang tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai obat-obatan tradisional. Nah, apa saja itu? Tentunya beraneka ragam. Pada saat ini kakak akan memperkenalkan satu jenis dulu. Kita coba cari tumbuhannya, ya. Kita lihat. Dan ini mudah ditemukan. Nah, ini diantaranya. Nah, ini adik-adik. Ini yang kakak maksud. Kita ambil dulu. Nah, adik-adik. Ini namanya adalah tumpangan air atau ketumpang air, ya. Ketumpang air ini tentunya manfaatnya sangat besar dan ini bisa kalian gunakan untuk obat-obatan. Tumpang air ini bisa juga disebut dengan sirih Cina, atau kalian kalau bermain kadang dimanfaatkan untuk mainan rumah-rumahan, ya, namanya babawangan. Nah, ini manfaatnya cukup besar, ya. Oke. Nah, yang ini adik-adik untuk tanaman yang bisa digunakan untuk obat. Ini bisa disebut namanya ini ketumpang air, atau orang bilang tumpangan air, atau sereh Cina, ya. Atau kalau kalian main disebutnya babawangan, ya. Ini bisa digunakan untuk obat tumbuh, ya. Nah, apa saja ini manfaat daripada ketumpang Cina ini? Nah, ketumpang Cina ini memiliki kandungan kimia, ya, atau efek farmakologis, ya. Nah, ini diantaranya khasiatnya pertama mengobati bisul, ya. Kemudian yang kedua mengobati jerawat, kemudian mengobati radang kulit, kemudian mengobati sakit itu apa namanya, sakit radang kulit, kemudian mengobati abses, ya, mengobati luka bakar, mengobati luka memar, bareh, ya, atau luka terpukul, kemudian mengatasi bengkak, mengobati pegal-pegal, kemudian mengobati gangguan kemih, kandungan kemih, ya, kemudian mengobati sakit persendian dikarenakan rematik, ya. Nah, kemudian juga bisa mengatasi penyakit ginjal, kemudian meredakan sakit kepala pada penderita demam, ya, yang demam, kemudian mengobati sakit perut, kemudian mengurangi asam urat, kemudian meredam nyeri, ya, nyeri yang parah itu pada perut, ya, yang disebabkan oleh distensi atau kolik, ya. Baik, untuk cara mengkonsumsinya atau menggunakannya, pertama untuk sakit kepala, ya, sakit kepala pada penderita yang demam, yaitu dengan 15 lembar daun sirih dicuci bersih, kemudian ditumbuk atau dilumatkan sampai halus. Setelah itu tempelkan ramuan tersebut, ya, pada pelipis kiri atau kanan. Nah, itu cara mengobati sakit kepala. Kemudian berikutnya bisa juga dengan cara direbus, ya, yaitu dengan merebus 2 pohon tanaman tersebut, ya. Kemudian setelah itu airnya sekitar 1,5 gelas, direbus sampai 1 gelas. Setelah itu diminum hangat-hangat, ya. Dilakukan sebanyak sehari 2 kali, ya, dengan dosis yang sama. Kemudian yang kedua, misalkan untuk bisul, ya, abses atau jerawat atau radang kulit ini, ya, yaitu 2
pohon tanaman tadi ya ke tumpang air, dicuci hingga bersih, kemudian direbus dengan 1,5 gelas air, kemudian sisakan 1 gelas ya, kemudian diminum 1 gelas sehari ya. Itu untuk mengobati bisul, abses ya, jerawat dan radang kulit. Lakukan pengobatannya 2 kali dengan dosis yang sama seharinya ya. Kemudian untuk obat sakit perut, nah daun ketumpang ini dicuci, dilumatkan, ditumbuk hingga halus, kemudian diperas airnya ya, peras airnya, kemudian diminum ya, diminum airnya tersebut. Kemudian berikutnya untuk mengobati luka bakar atau luka terpukul, memar ya. Ambil tanaman segarnya, kemudian dicuci hingga bersih, lumatkan atau haluskan dengan ditumbuk hingga halus ya. Lalu tempelkan ramuan pada bagian tubuh yang sakit. Lakukan beberapa kali dalam sehari hingga sembuh. Oh, yang kelima, yang berikutnya ya, yaitu untuk obat sakit ginjal ya. Caranya dicuci sampai bersih, kemudian direbus tanamannya ya yang sudah cuci tadi, tumpang airnya, dari 1,5 gelas menjadi 1 gelas. Kemudian diminum airnya sekaligus ya selagi hangat. Lakukan pengobatannya 2 kali sehari ya, masing-masing 1 gelas. Nah itu rupanya untuk cara memanfaatkan daripada ketumpang air atau cara-cara yang lainnya. Baik adik-adik, ya itu saja mungkin untuk pelatihan kita kali ini. Sampai ketemu lagi nanti pada pembelajaran atau pada latihan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Silakan kalian bisa mempelajari yang lainnya tentang tumbuh-tumbuhan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.